Assalamualaikum teman-teman, balik lagi bersama kami di kisah horor ya. Kali ini saya akan bercerita Kualat Gunung Pulau Sari di Gunung Sendiri 48 ya. Sebelum cerita kita mulai, alangkah baiknya tekan tombol subscribe, like, dan komen. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya agar kalian yang pertama mendapatkan notifikasi saat saya upload video terbaru. Oke? Pintu didobrak paksa. Abah Sarta melihatku dengan tatapan ngeri. Tangan kirinya memegang sebuah arit. Dadanya turun naik. Ia mengarahkan arit itu padaku. Jelas saja aku panik. Ada apa ini? Kenapa dia seperti ingin membunuhku? Pergi dari sini, bentaknya sambil menebaskan arit pada daun pintu. Baik pak, ampun. Dengan cepat ku ambil tas ransel dan senterku, mengenangkan kembali sepatuku lalu pergi dari rumah itu. Langit masih gelap, udara dingin membuatku menggigil. Di langit bola api masih melayang mengikutiku. Aku lari sekuat tenaga demi menjauh dari Abah Sarta yang marah dan hendak membunuhku. Di tengah jalan seorang menghentikanku, itu Nenek Sapinah. Pegang ya, hati-hati. Dia memberiku keris kecil yang ukurannya hanya sejari telunjuk saja. Apa ini Nek? Tanyaku. Belum sempat ia menjawab, Abah Sarta dari kejauhan meneriakku agar segera pergi. Kubunuh kau, ancamnya ia berdiri di depan pintu rumah sambil mengancungkan arit. Segera aku kantongi keris kecil itu lalu pergi dari hadapan Nenek Sapinah. Aku tidak tahu kemana arah langkahku sekarang. Dari jauh terdengar suara geledek bergemuruh diiringi kilatan cahaya di langit. Tampaknya memang akan hujan. Aku semakin menjauh dari rumah Abah Sarta. Keris ini apa gunanya? Aku berhenti di bawah batang pohon besar. Ku perhatikan keris pemberian Nenek Sapinah. Kerisnya sangat unik, ada ukiran bertuliskan bahasa Arab di permukaan keris itu. Aku tidak mengerti apa maksudnya. Tak lama kemudian hujan turun dengan sangat deras. Aku membaringkan diri di antar akar-akar pohon besar itu. Tapi tetap saja badanku basah kuyup. Tubuhku menggigil, gigiku bergetar, perutku lapar, tidak tertahankan. Sendiri di hutan seperti ini membuat ragu akan kemampuanku sendiri. Apa mungkin tidak akan bisa bertahan hidup lama lagi di gunung ini? Di langit, walau hujan deras, bola api sialan itu tetap padam dan masih mengikutiku. Aku bangun lalu mendongak ke arah bola api itu sambil mengarahkan cahaya senter. Aku sangat kesal karena terus-terusan diikutinya. Bangsat kamu! Sini kalau berani lawan aku. Woi, sini kamu, teriakku sambil menggigil kedinginan. Kalau memang aku harus mati, matilah sekarang agar penderitaanku berakhir. Sesaat kemudian ada sesuatu yang menabrakku dari belakang. Tubuhku terpelanting, senterku jatuh ke semak-semak. Aku meringis kesakitan, tubuhku terasa remuk. Ku perhatikan objek yang barusan menabrak tubuhku. Objek itu terlihat samar. Ku raih kembali senterku, lalu mengarahkan cahaya ke objek tersebut. Itu ternyata babi hutan. Saat hendak bangun kembali, ternyata betisku sobek. Pasti karena hantaman taring babi itu. Ia mendengkur. Matanya merah, tubuhku sebesar anak kerbau.
Aku tidak akan bisa lari dari babi itu. Tidak ada pilihan kecuali melawannya. Babi itu lari dengan cepat ke arahku. Kurogoh sebuah pisau kecil dari kantong ransel. Tubuhku diseruduk sampai terseret beberapa meter. Ke belakang ku pegang erat-erat kepala babi itu, lalu menebaskan pisau ke punggungnya. Babi itu melengkuh. Ia mengibaskan kepalanya, membuat tubuhku terpental jauh hingga membentur batang pohon. Kulit babi itu terlalu keras, pisauku hanya bisa memberi luka kecil di punggungnya. Darah mengalir dari punggung babi itu, tapi dia sepertinya tidak menyerah untuk kembali menyerangku. Dengan dengkurannya yang mengerikan, dia lagi-lagi berlari ke arahku. Aku melompat dan berhasil menangkap tubuhnya. Babi itu mengamuk, ia lari sembarang arah, sedangkan aku berpegangan erat di atas punggungnya. Kutusuk punggungnya berkali-kali dengan pisau, tapi pisauku malah patah. Tanganku refleks merogoh keris kecil dari kantong celana. Maksudku, ingin kutusukkan ke keris itu ke mata si babi, biar dia tewas. Ajaibnya, baru saja kuarahkan keris itu ke kepala babi, tiba-tiba tubuhnya terpental. Babi itu juga tersungkur ke semak-semak. Ia mati begitu saja. Nafasku terengah-engah. Aku menoleh ke arah kanan di antara derasnya tetesan hujan. Ada seseorang wanita berpakaian seperti putri kerajaan. Dia berdiri di pohon besar. Aku masih ingat wajahnya. Dia yang bicara dengan Abah Sarta. "Apa maumu, bangsat? Keluarlah aku dari gunung ini." Dengan sisa tenaga yang ada, aku lari ke arah wanita itu, mencoba menyerangnya dengan keris kecil. Yang terjadi selanjutnya benar-benar di luar perkiraanku. Seharusnya aku tidak menyerang wanita itu. Oke ya, itu tadi cerita dari Kualat Gunung Pulau Sari di Gunung Sendiri 48 ya. Sebelum cerita ketutup, alangkah baiknya tekan tombol subscribe, like, dan komen. Oke, dadah.